Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak orang lain mengetahui tentang rahasia di dirinya, walaupun ia senantiasa berkumpul di dalam suatu keramaian, tetapi hatinya hanya bersama Tuhannya. Jiwanya telah merdeka dari segala ikatan-ikatan duniawi, apakah itu pangkat, kedudukan, harta, dan segala atribut-atribut lainnya. Tuhan yang maha meliputi keberadaannya tidak dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, kegoiban, atau kematerian. Hakikat keberadaan segala sesuatu adalah keberadaannya. Keberadaan segala sesuatu di hadapannya sama dengan ketidakberadaan segala sesuatu, termasuk kedirian manusia. Maka sikap yang selalu menuruti raga disebut sebagai sesuatu yang baru, dalam arti tidak mengikuti irodahnya. Raga seharusnya tunduk kepada jiwa yang dinaungi ruh ilahi, sebab raga hanyalah sebagai tempat bagi keberadaan ruh. Jangan terjebak hanya menghiasi wadahnya saja, namun seharusnya yang mendapat prioritas untuk dipenuhi perhiasan dan dicukupi kebutuhannya adalah isi dari wadah tersebut. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya sang sejati, kecuali hanya diri pribadi? Kelilingilah cakrawala dunia, membumbunglah ke langit yang tinggi, menyelami di dalam bumi, sampai lapisan ketujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana-sana hanya di sini adanya. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada di dalamku adalah hampa yang sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busurnya, menjelajahi alam keindahan. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, yang busuk, bercampur tanah dan debu. Kenapa saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara? Kembali ke tempat asalnya atau aslinya, sebab semuanya barang baru, bukan yang asli. Menurut Syekh Siti Jenar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang asing bagi diri manusia. Allah juga bukan yang goib dari manusia, walaupun ia menyandang asma al-goib. Namun itu hanya dari sudut materi atau raga manusia. Secara ruhiyah, Allah adalah kedirian manusia itu. Di dalam diri manusia terdapat ruh al-idafi yang membimbing manusia untuk mengenal dan menghampiri sebagai sarananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nur cahayanya sebagai filter bagi kerja otak, agar tidak terjebak berpikir materialistik dan matematis. Inilah titik spiritual yang akan menghubungkan jiwa dan raga melalui ruh al-idafi. Dari sistem kerja itulah kemudian terjalin kemanunggalan abadi. Maka, kalau ada anggapan bahwa Allah itu goib bagi manusia, sesuatu yang jauh dari manusia, pandangan itu keliru dan sesat. Apa yang terurai tersebut adalah suatu keadaan
dan kesadaran yang sudah tidak ada tingkatannya lagi. Jika masih terdapat tingkatannya lagi, maka sebaiknya disempurnakannya lagi. Karena tingkatan itu telah lebur menjadi satu dengan nama keyakinan, sehingga tidak ada perbedaan atau tingkatannya. Semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Apa kata alam ini? Ialah juga kehendaknya, yang merupakan wujud adanya dalam kehidupan manusia beserta makhluk yang lainnya. Sekianlah, semoga kalian terpahamkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.